tanggal 29 Juni, hari Sabtu 2024, Hari Raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Intensi misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk Ibu Linggar diberikan kesehatan yang baik dan dilancarkan bisnisnya, dan juga untuk para saudara Santo Agustinus supaya dilancarkan segala usaha dan karya mereka, dan juga disembuhkan bagi mereka yang sedang sakit. Mass intention from Madam Madeleine's family in Kuching for health, business, study, and work blessing. Peter Ling Toh Sing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Ho Sung, my husband. Madeline Wong Ching Ching, and my boy Adrian Ling Win Lung, waiting his student visa in Australia, sooner to be approved possible. And Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Junlung, and Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Untuk Bapak Winoto dan Ibu Rosa diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi anak dan cucunya. Dan juga untuk Ibu Yasinta dan Bapak Hendra di Jakarta. Untuk kesehatan Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak. Untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarli, Rawi Stefan Lee Michelle di Cilengsi Bogor. Untuk Dr. Sarun dan Dr. Alisiono dan keluarga yang sedang berziarah di Lourdes, Prancis. Untuk kelancaran perjalanan medical check up Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Matthew Stephen Vincent Marvin, dan juga untuk Aurelia di Australia. Dan juga untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eperos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak. Untuk keluarga Bapak Robert Bintoro dan Ibu Anis Olusiatani beserta anak dan keluarganya di Surabaya. Untuk Ibu Mamang Chu dan Ibu Nobeta Suryani. Untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni dan kesehatan Ibu Floria Dorothea yang sedang sakit kanker. Dan juga untuk kesehatan kesejahteraan Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Caimeli untuk kesehatan Bapak Setia Pranakunadi di Makassar. Dan juga untuk Ibu Chia Maipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk kesehatan kesejahteraan Mama Ana Muras Franciscus, Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi, dan Brigita. Untuk kesehatan dan kesejahteraan Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching. Untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Dari Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana dari sakit kanker payudara di Jakarta. Dan juga untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Nawati, Bapak Bonifacius Aristo dan keluarga. Christian Erlin Andrew di Jakarta. Dari Ahya Samson untuk kelancaran usaha Yunano Seli Hendi Lim dan usaha Fernadi Lim. Dan juga untuk kesehatan kesejahteraan Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga, dan juga untuk kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjalnya. Untuk Sis Gregoria Idariani Servasius Ion Mei di Kuching. Dan juga untuk Ibu Maria Geweni Aryawati Surya di Surabaya. Dan juga untuk Ibu Monika Wini dan keluarga di Darmo, Surabaya. Dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Ineke Wijaya, Andi Widodo, Eliana Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, dan Rensi Wijaya, Florentina Mikael di Jakarta. Kita juga berdoa untuk kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Untuk Bunga Wati, Chong
Micin yang meninggal di Jakarta bulan Mei yang lalu, untuk Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Cekiong meninggal di Jakarta, Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tesnata dimakamkan di Sri Kantoho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsot yang dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dan Ibu Petronila Liubun dimakamkan di Makassar, Yosef Di Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Kuang Hak dimakamkan di Tumbang Titi, Lim Di Kiong dimakamkan di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Kucing, Sarawak. Kita persembahkan seluruh intensi misa di dalam perayaan Ekaristi pada hari raya Santo Petrus dan Paulus Rasul pada hari ini. Waktu hidup di dunia mereka menanamkan gereja dengan menumpahkan darahnya, piala Tuhan diminumnya, dan mereka menjadi sahabat Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Ahli Ali. Selamat pagi juga Romo. Hari ini hari raya Santo Petrus dan Paulus Rasul. Meskipun watak kedua tokoh ini berbeda, namun Santo Petrus dan Santo Paulus selalu disebut bersama-sama. Mereka dibebani tanggung jawab mengisi kekosongan yang terjadi sejak Kristus bangkit dan naik ke surga. Dengan bantuan Roh Kudus, mereka berusaha supaya orang kerasan di dalam gereja. Keduanya menunaikan tugas itu dengan caranya masing-masing. Petrus yang berkobar semangatnya dan spontan berkarya di pusat, sedangkan Paulus yang tak kenal lelah di lapangan. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri untuk merayakan peristiwa penyelamatan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memilih Santo Petrus dan Santo Paulus untuk menjadi saksi karya penyelamatan umat manusia, dan mereka telah menunaikan tugas itu dengan semangat berkobar-kobar dan penuh iman, serta mempertaruhkan hidupnya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santo Petrus sebagai batu karang, tempat gerejamu didirikan, dengan memberikan kunci kerajaan surga kepadanya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Kristus Putra Allah yang hidup, yang telah memperoleh segala kuasa dari Bapa berkat pengorbananmu, serta memerintahkan para pengikutmu menyebarluaskan ajaranmu kepada segala bangsa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa kami, sumber dan dasar iman kami, inilah hari raya yang Kau anugerahkan kepada kami, hari untuk merayakan Rasul Petrus dan Paulus, hari suci penuh sukacita dan syukur bagi seluruh gereja. Kami mohon semoga umat-Mu senantiasa patuh setia menaati ajaran para rasul dan memiliki semangat kerukunan dan persatuan mereka, sebab mereka yang pertama-tama menegakkan gereja-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia dihadapkan ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentaranmu. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Tuhan melepaskan daku dari segala kegentarannya. Bacaan kedua.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Akulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gereja, dan alam maut takkan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada para murid, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut tak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanamkanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Di dalam bacaan yang pertama, kisah ini menggambarkan penyelenggaraan ilahi terhadap gereja yang dianiaya. Berkat doa umat, Petrus dibebaskan dari penjara. Kelak Paulus juga akan mengalami hal yang serupa. Di dalam bacaan yang kedua, Paulus membuat perhitungan mengenai hidupnya, bahwa kematiannya sebagai martir bukan karena penyakit tapi karena dibunuh, yang semakin mendekat dipandangnya sebagai puncak hidupnya. Sebagai seorang olahragawan, ia telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Kristus. Penderitaan di dalam penjara yang dipersatukan dengan penderitaan Kristus sangat menunjang penyebaran Injil di antara orang-orang bukan Yahudi. Di dalam bacaan Injil, pada puncak kejayaannya di dunia, Kristus mulai mempersiapkan para murid agar menyadari bahwa kemuliaannya harus melalui salib. Maka ditanyakannya kepada para murid bagaimana pandangan mereka tentang dirinya. Atas nama teman-teman, Petrus menjawab,
Engkaulah Kristus Putra Allah yang hidup. Suatu pernyataan iman yang hebat, tetapi meski benar, namun Kristus masih menjelaskan lebih lanjut. Kristus dan para pengikut datang untuk melayani semata-mata. Penderitaan dan salib tercakup dalam perutusannya. Sambil kita meresapkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama mendoakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turut penantian pada hari ketiga bagi orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili dalam hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, Tuhan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita dengan perantaraan Yesus Kristus Putra kesayangannya. Ya Bapa, semoga dengan merayakan dan menghormati Santo Petrus dan Paulus umatmu semakin satis jiwa sebagaimana gereja muda. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah Sri Paus, para uskup dan para imam agar sanggup menunaikan tugas sebagai gembala mendorong umat untuk mengabdi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, dampingilah dan tabahkanlah hati umat di daerah terpencil yang mengalami penganiayaan dan penindasan demi iman. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sadarkanlah kami akan tugas perutusan dan tanggung jawab sebagaimana anggota gerejamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan juga untuk keluarga Ahya Ali dan Cece Pioni Kuat beserta semua orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, sembuhkanlah mereka yang sakit, dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Allah Bapa Raja Maha Luhur Mulia, kabulkanlah doa permohonan yang merupakan cita-cita kami. Kami mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu berdasarkan janji Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Luhur Maha Kudus, kami berdoa dan menunjukkan roti anggur ini. Satukanlah kiranya dengan korban jamuan putra-Mu terkasih, sehingga perayaan pengabdian ini mewujudkan suatu korban yang berkenan di hati-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa kemanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab berkat penyelenggaraanmu Rasul Petrus dan Paulus mengembirakan hati kami. Santo Petrus mengantar kami kepada pengakuan iman, dan Santo Paulus menafsirkannya secara ulung. Santo Petrus menegakkan gereja di antara umat Israel. Santo Paulus mewartakan Injil kepada para bangsa dengan cara berbeda. Mereka membangun umat Kristus yang satu dengan mahkota yang sama. Mereka memuliakan selama-lamanya. Maka bersama para kudus dan para malaikat, kami memuji keagungan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid. Seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, ingatlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus dan Uskup Kaipius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu Dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah kehidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tuntunan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami. tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-luka-Mu, Sembunyikanlah kami. jangan kami dipisahkan Daripada-Mu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus. Kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Petrus berkata kepada Yesus, Engkaulah Kristus, Putra Allah yang hidup. Yesus menjawab, Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kerukunan dan persatuan, kami telah Kau segarkan dengan anugerah-Mu. Semoga kami dapat menghayati hidup umat-Mu dalam gereja purba, bertekun dalam ekaristi, berpegang teguh pada ajaran para rasul, dan satis jiwa teguh dalam cinta kasih-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama roh-Mu. semoga seluruh orang yang kita doakan dalam pelayanan ekaristi ini, hidup kita, pekerjaan kita, selalu diberkati, dilimpahi keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih, selamat pagi Yahya Ali. Pergilah kita diutus. Amin.